Aduh saudara, Shalom. Ini minggu pertama dari tahun 2024 ya. Kita bersyukur pada Tuhan dan saudara pada pagi hari ini kita mau belajar. Bagaimana supaya tahun ini benar kita jalani bersama dengan Tuhan. Kita jalani di dalam Tuhan. Dan itu satu-satunya hal yang baik yang bisa kita lakukan ya, nggak ada pilihan lain ya, nggak ada pilihan lain kalau mau hidup kita baik sepanjang tahun ini dan seterusnya. Jalani di dalam Tuhan, jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudara, kalau mau berjalan dengan Tuhan itu ya resepnya cuma satu, iman ya toh. Tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Lalu beberapa waktu yang lalu juga mendengar firman Tuhan bahwa kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Nah, pada bulan ini kita akan belajar kembali, mengingatkan kembali kepada saudara-saudara hal-hal yang saudara tahu, namun ada kemungkinan dilupakan ya, karena banyak masalah kehidupan di masa-masa lalu, dan sekarang kita refreshing, kita ingat kembali ya. Slide. Kita akan bicara lebih dulu pada minggu pertama ini, iman dan firman Tuhan. Iman dan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-14 ya, kita mulai baca. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kemudian ayat yang ke-16, tapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Memang ini masalah yang dihadapi oleh pemberita-pemberita firman. Ya, diberitakan tapi orang tidak percaya. Ya, saya lanjut dengan ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke ujung dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan oleh mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel dia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara, kalau dibaca gini mungkin saudara bilang, ini apa sih gitu ya. Tapi simpel gini, saudara, ibadah kita ini dimulai dengan iman. Ya, slide berikutnya. Ibadah kita ini dimulai dengan iman. Iman tidak timbul begitu saja. Ya, tapi iman harus tumbuh. Ya, harus tumbuh melalui sebuah proses. Iman itu tidak tumbuh begitu saja, saudara. Kita pertama ada satu benih. Karena karakter Allah yang menyatakan kasihnya kepada saudara dan saya dengan memberikan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ini yang pertama kita pegang, kita percaya. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya. Atau dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, kita dibenarkan dan diselamatkan. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ, saudara. Itu iman yang menyelamatkan. Nah, iman itu merupakan satu benih. Benih itu harus tumbuh. Dan tumbuh itu perlu proses. Tumbuh itu melalui proses. Ya. Bagaimana prosesnya? Ya. Jangan berhenti dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saya sudah percaya selamat kok, saya sudah terima Yesus selamat kok. Nah, kalau kita berhenti sampai di situ, saudara-saudara, kita tidak bertumbuh. Dan tanamannya tidak bertumbuh itu mati juga akhirnya. Banyak orang yang imannya mati karena dia tidak bertumbuh.
Nah, bagaimana supaya kita bertumbuh? Proses ini bisa kita jalani di dalam ayat-ayat yang kita baca. Ayat ini mengajarkan kita bahwa, slide berikutnya. 1, kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Ya, matikan slide-nya. Ya saudara, kita percaya pertama kepada Allah karena karakter kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu percaya. Tapi percaya itu juga, kalau saudara percaya kepada seseorang, bukan cuma karakter seorang itu juga toh. Karakter orang itu dibuktikan dari perkataannya bisa dipegang. Ya, perkataannya bisa dipercaya. Bukti bahwa kita mempercayai seseorang adalah mempercayai perkataannya. Ya, saya percaya sama Pak John sih, tapi kalau ngomongnya mah banyak ngomong tapi tidak banyak janji tapi tidak ada yang dilakukan. Itu namanya nggak bisa dipercaya dan tidak dipercaya. Jadi saudara, kalau saudara mau percayanya bertumbuh kepada Tuhan, itu tidak bisa dipisahkan dari mendengar perkataan Tuhan lalu mempercayainya. Ya, mendengarkan perkataan Tuhan lalu mempercayainya. Dalam ayat Roma pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, jadi mau nggak mau, kalau kita mau imannya bertumbuh, dengar firman Tuhan. Apa saja tadi dalam slide yang tadi yang bisa kita lakukan supaya kita mendengar firman Tuhan, ya. Nah, di sini dikatakan ada salah pemahaman untuk mendengar firman Tuhan. 1, enggak slide yang sebelumnya. Aktif dalam kegiatan rohani itu baik, tapi rupanya itu bukan sumber pertumbuhan iman. Memiliki posisi dalam pelayanan juga baik, tapi ternyata itu bukan sumber iman, bukan dasar iman kita bisa bertumbuh. Ya, ada orang, ya matikan slide-nya. Ada orang pikir, saya kan sudah melayani, itu buktinya itu iman saya akan bertumbuh. Enggak, saudara. Ya, imanmu bertumbuh maka engkau melayani. Tapi jangan dibalik. Saya melayani maka iman saya bertumbuh. Seharusnya orang yang melayani, ya, itu bukti kalau imannya sudah bertumbuh. Iman bertumbuh baru melayani. Jangan dibalik. Ya, dia sudah posisi pelayanannya sudah baik, tapi kok kayak gitu imannya nggak bertumbuh? Ya memangnya. Siapa yang bilang pelayanan kita menyebabkan iman kita bertumbuh? Saya sebagai gembala, sebagai pendeta itu menyebabkan iman saya bertumbuh? Tidak, saudara-saudara. Yang menyebabkan iman bertumbuh adalah mendengarkan perkataan Tuhan dan menerima perkataan Tuhan itu yang pertama. Ya, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak pernah dengar firman Tuhan, maka imannya nggak bertumbuh. Saya sudah percaya Tuhan Yesus, iya percaya, ya, iya percaya, tapi tidak bertumbuh. Ya, iman yang tidak bertumbuh tidak ada gunanya pada akhirnya, saudara-saudara. Tidak ada gunanya. Mati, lalu orang itu kembali kepada kehidupan yang lama. Kalau iman kita tidak bertumbuh begitu. Slide berikutnya. Jadi, saudara, yang ini perlu kita pahami betul-betul, langkah pertama ini. Yang membuat iman timbul dan bertumbuh kembang dalam kehidupan seseorang adalah firman Kristus. Kita bisa mendengar firman Tuhan dengan berbagai macam cara. Saat teduh pribadi, mendengar khotbah atau sharing firman, pendalaman Alkitab, dan lain-lain. Ya, di mana kita bisa mendengarkan firman? Gak apa-apa, saya matikan. Di mana kita bisa mendengarkan firman? Ya, waktu kita bersaat teduh pribadi. Kalau saudara bangun tidur pagi hari, berapa menit saudara pakai untuk bersaat teduh? Aduh, sudah buru-buru. Ada banyak kegiatan yang perlu dilakukan, tidak sempat. Saudara makin lama makin lemah. Kalau memang ada banyak kegiatan yang harus dilakukan jam 4, kalau saudara mau bertumbuh, bangunlah setengah 4. Bangunlah jam 3. Renungkan firman. Dengar suara Tuhan. Renungan harian itu bisa dibaca, kalau saya membaca renungan harian itu 3 menit selesai. Ya, satapan harian itu 2 menit selesai.
Tapi kalau itu direnungkan, saudara-saudara, sambil didoakan, itu bisa makan waktu 10-15 menit dan memberikan kekuatan. Dan memberikan kekuatan. Jadi melalui satu pribadi, renungan pribadi. Kalau saudara membaca Alkitab, kasih tandalah Alkitab saudara itu. Firman Tuhan itu, saudara, kalau boleh diringkas isinya, isi firman Tuhan itu kalau boleh diringkas gini. 1, janji Tuhan. Kasih tanda merah. Nasihat Tuhan. Kasih tanda kuning. Janji Tuhan. Kasih tanda biru. Nasihat Tuhan kasih tanda hijau, ya kan gitu, kurang lebih begitu isinya ya. Penghiburan dari Tuhan kasih tanda ada merah, kuning, nah warna pelangi lah, warna pelangi lah. Bisa kan? Oh ini janji Tuhan tuh saya, kasih garis. Ini pagi ini janji Tuhan adalah ini, kasih garis. Ya, pagi ini janji Tuhan adalah hidupmu berharga di mataku. Kasih garis, oh hidup saya berharga di mata Tuhan. Orang menghina saya, tapi Tuhan bilang, kamu berharga di mataku. Kasih garis, kasih tanda. Ya, kali lain teguran, kasih tanda. Ya Tuhan, saya perhatikan teguran ini. Saya tidak melakukannya. Dengan cara itu, saudara-saudara, saat teduh yang saudara lakukan, baik melalui pembacaan firman, maupun melalui pembacaan renungan harian, itu ada gunanya. Ada gunanya. Mendengar firman, mengerti. Itu penting. Mendengar firman, mengerti. Firman itu berbuah lebat. Atau yang kedua, mendengar khotbah atau sharing firman. Ya saudara, kalau saudara datang untuk beribadah, siap untuk mendengar. Jangan lihat siapa yang menyampaikan firman Tuhan, tapi belajarlah untuk mendengar apa firman yang disampaikan. Di Jumat ada yang, di Jumat ini ada. Siapa yang firman? Oh, enggak enak lah, saya nggak mau datang. Ya, nggak enak lah. Kalau dulu waktu ibadah online, ya, firman. Dan enggak, kalau itu enggak lah, saya ikut. Lebih baik dengar dari aja, dari bla 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 gitu. Saudara, ini orang yang tidak siap untuk mendengar firman. Jangan lihat siapa yang menyampaikannya, tapi dengar apa yang disampaikan. Dulu waktu saya muda, ada satu pendeta, ya, kalau nyampaikan firman itu terus terang saudara, saya tuh bosen dengernya itu. Bosen denger, alah, saya manggil dia Pak Lek lagi, ya, bosen dengernya itu, ya, kayaknya nggak ada urapan, saudaranya nggak ada urapan itu telinga saya, bukan perkataan dia. Suatu saat, saya berdoa, saya dipenuhi Roh Kudus, dan terbuka mata saya pada satu dimensi yang baru. Saya mulai dengar. Dan firman yang disampaikan oleh dia, saya dengar apa yang dia sampaikan. Dan itu berarti bagi saya. Dan itu membangun. Setiap kali saudara mendengar firman, namun saudara menghakimi yang menyampaikan firman, saudara motong akar iman saudara 1 senti, kurang lebih gitu ya. Kalau setiap kali dipotongin terus akar imannya terus mati. Ya, jadi tolong saudara, jangan menghakimi. Ini gereja tidak ada roh Allah. Ya, yang nggak ada roh Allah itu hatimu menghakimi. Tapi yang penting, kalau pikiran kita dibuka, hati kita dibuka untuk firman yang disampaikan, ada berkat rohani akan saudara terima. Tapi ini tidak melegalkan hamba Tuhan khotbah karep dewek ya. Hamba Tuhan harus mempersiapkan diri dengan benar, karena Tuhan akan menjadi hakimnya kalau dia menyampaikan firman semaunya sendiri. Nah, kemudian juga yang ketiga tadi melalui pendalaman Alkitab ya. Perlu saudara belajar untuk pendalaman Alkitab dari sumber yang benar. Saudara, kalau kita melakukan hal-hal ini, ya, iman kita terhadap firman Tuhan itu terhadap Tuhan itu tumbuh. Kenapa tumbuh? Sebab terbukti benar. Setiap kali janjinya terbukti, iman kita tumbuh. Setiap kali nasihatnya terbukti, iman kita tumbuh.
Itu penting, saudara. Dan makin lama kepekaan kita terhadap kebenaran Tuhan itu akan makin bertumbuh. Ya, beberapa minggu yang lalu di bulan November, Desember, saya tuh cuma mengingat satu aja. Berhari-hari saya cuma mengingat satu aja. Jikalau Tuhan yang membuka pintu, tak ada yang dapat menutupnya. Jikalau Tuhan yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Berhari-hari saya mengatakan hal ini. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya ingat. Dan itu penting, saudara. Dan itu sangat penting. Ya, itu sangat penting. Mengimani janji Tuhan. Lalu, ya perlu tahu janji Tuhan, toh. Kita mengimani, ya saya percaya sama firman Tuhan. Firman yang mana? Janji Tuhan, janji yang mana? Kita perlu tahu. Karena itu saya katakan, setiap janji Tuhan tadi saya katakan kasih warna apa? Merah ya. Nah, akulah Allah penyembuh, Yehova Rafa. Kasih warna merah. Gitu. Ya. Kasih warna merah. Sakit. Akulah Tuhan penyembuhmu. Ini Tuhan janji yang aku percayai. Ini Tuhan janji yang aku percaya. Seringkali saudara-saudara kita berdoa tapi kita tidak bisa beriman mantap atau doa kita jadi ngambang. Bukan doanya salah, tapi imannya ngambang karena kita tidak tahu janji yang harus kita imani. Iman datang dari pendengaran. Mendengar firman Tuhan. Cari janji Allah. Dulu ada pendeta Benny Santoso. Dia khotbah, dia bilang gini, saudara-saudara, di Alkitab ada 30.000 janji Allah. Oh iya, 30.000 janji Allah. Tapi nanti tanya, apa janji Allahnya? Sebentar, 30.000 ya? Apa 30.000 itu? Apa saja? Sebut satu saja. Sebut 3. Kalau saya Jokowi, ada 30.000 janji Allah ya. Sebut 5 saja, kalau betul kasih sepeda. Nah, tapi saya akan bukan, saudara. Saya akan bukan. Ada 17.000 pulau di Indonesia, sebut 5 saja kan gitu ya. Ini ada 30.000 janji Allah. Ayo kalau betul, saya satu maju, saya tanya, sebut. Nah, jangan jangan cuma percaya janji Allah, enggak tahu janji apa yang diimani. Saya baca di mana, di WA itu, di dalam Alkitab ada 365 kali jangan takut. Berarti setiap hari ada 1 hari jangan takut. Nah, tapi nek ditanya, Tuhan bilang jangan takut apa? Mbuh yo. Apa? Yang jangan takut itu apa? Yang jangan takut apa? Yang perlu tidak ditakuti apa? Kita cuma puas dengan 365 kali jangan takut dalam Alkitab. Bu, ya dicari 365 itu ada di mana saja Tuhan bilang jangan takut. Ya toh? Nah, karena saya tidak pernah nyari, ya saya biasanya saya tidak ngomong 365 kali itu di mana, saya tidak bisa nyarinya soalnya. Tapi saya tahu, saudara, Tuhan bilang kepada murid-muridnya, kenapa kamu begitu takut? Ini aku, percayalah. Ya, kan itu perkataan Tuhan waktu murid-muridnya ditimpa apa? Badai. Jadi perlu saudara ya, saya ulangi lagi. Kalau saudara mau berjalan di dalam Tuhan selama tahun ini dan itu adalah satu-satunya pilihan yang benar, satu-satunya pilihan yang tepat, pilihan di luar itu pasti salah. Percaya pada perkataan Tuhan. Cari perkataannya, percayai. Cari janji Tuhan dalam Alkitab saudara, kasih tanda, hafalkan. Cari nasihat Tuhan. Kalau saudara pada satu pagi membaca firman dan ada nasihat, hafalkan, lakukan. Beri tanda dalam Alkitab saudara. Itu penting. Nah, itu langkah pertama. Kalau kita mau beriman pada firman Tuhan, cari firman. Yang kedua, perlu pemberita firman. Memang ya perlu pemberita firman ya. Dalam Roma pasal 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Ya, kalau nggak percaya nggak bisa berseru kepada Tuhan. Saya berdoa sih, tapi nggak percaya. Itu bodoh aja, nggak percaya, nggak berseru kepada Tuhan. Doanya mantul di langit-langit kita ini. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Ya. Lalu dalam ayat yang ke-18, tapi aku bertanya,
Tapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara, di satu pihak harus ada pemberita. Di pihak lain ada orang yang mau mendengar. Ada pemberita tapi orang tidak mau mendengar, ya percuma. Ada orang mau mendengar tapi tidak ada penderita, ya tidak ada yang didengar. Dua hal ini penting, saudara-saudara. Dua hal ini penting. Firman Tuhan dapat tersebar lebih luas jika ada yang memperdengarkannya. Menjadi pemberita firman tidak hanya untuk mereka yang bisa berkhotbah. Matikan. Ya, saudara-saudara. Biasanya sih, kalau ada saudara-saudara konseling ke rumah gitu ya, saya jarang memberikan nasihat. Saya dengar sambil berdoa. Biasanya, ya bukan berarti tidak pernah kasih nasihat. Biasanya saya begitu. Lalu saya jawab cuma dengan satu ayat. Dan itu jawaban bagi dia. Kalau dia mau terima baik, kalau dia tidak mau terima ya sudah. Satu malam, waktu itu saya masih praktek. Ada suami istri datang dengan kejang-kejang. Istrinya kejang-kejang. Ya. Datang, saya dengar. Kenapa jadi kejang-kejang begini? Lama saya periksa orangnya baik-baik saja sebetulnya, tapi kejang-kejang. Tensinya baik, nadinya baik, semua baik-baik saja. Tapi dia kejang-kejang. Dia tidur di meja periksa, di tempat tidur periksa. Lalu saya berbicara dengan suaminya. Bla-bla panjang lebar, dia cerita begini. Maka jawaban dia pada akhirnya cuma gini. Ini firman Tuhan bagi kamu ya. Ya. Tuhan membenci ya seorang suami yang kejam terhadap istrinya. Baca dalam Maliaki pasal 2, saya bilang. Tuhan membenci kekejaman dalam rumah tangga. Tuhan membenci KDRT. Istrinya dengar, suaminya dengar. Istrinya berhenti kejangnya. Suaminya pulang. Di kemudian hari, saya sudah nggak tahu, ini kan pasien. Saya nggak tahu lagi, nggak bisa ngikuti. Kalau jemaat sih pulang, saya masih ikuti. Kalau pasien, seringkali keluar dari pintu rumah saya sudah lupa. Tapi saya jadi ingat, karena apa? Pasien ini di kemudian hari ketemu dengan dokter yang ada di pojokan Parujakan, atau pokoknya salah satu teman dokter. Lalu, John katanya, beberapa hari yang lalu kamu terima pasien ini? Iya, saya bilang. Iya, saya bilang gitu. Iya, dia bilang datang ke tempat kamu kasih firman terus sembuh. Katanya, iya, karena firman itu menjawab masalahnya. Firman itu menjawab masalahnya. Tergantung penerimaan seorang. Ada lagi yang datang dengan mengeluh panjang lebar, hutang-hutangnya tidak terbayar dan sebagainya. Saya dengar cuma ada satu firman yang perlu sampaikan kepada dia. Maka saya sampaikan kepada dia gini, ada peringatan Tuhan. Orang yang ingin cepat kaya terjatuh dalam berbagai macam pencobaan. Dia ngamuk pulang, ya wis. Nah, ya kan apa-apa. Dia ngamuk pulang. Udah, saya dimaki-maki di depannya, enggak apa-apa. Saya dimaki-maki di luar sana, ya nggak apa-apa. Tapi itu firman Tuhan itu dia. Tapi saudara, penting bagi saudara untuk mendengarkan firman Tuhan dan bisa menyampaikan janji Tuhan. Kalau ada orang ngomong sesuatu sama saudara, mengeluh sesuatu sama saudara, jangan buru-buru dijawab. Dengar dulu dia ngomong apa. Berdoa, Tuhan ini jawabannya apa sih? Ya. Banyak orang kasih nasihat dari otaknya, bukan dari firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan dalam hatinya. Belajar mendengarkan firman Tuhan. Saya lanjut. Slide berikutnya. Pertumbuhan iman dibuktikan dengan hidup kita adalah hidup yang memancarkan terang firman di mana kita ditempatkan. Bukan mulut kita ya,
hidup kita memancarkan terang firman di mana kita tempat. Kalau terang itu bersinar, Tuhan bilang kamu adalah terang dunia. Betul? Kota di atas bukit tidak akan tersembunyi. Kalau firman itu ada, iman kita pada firman itu benar, saudara-saudara. Hidup kita memancarkan terang firman Tuhan. Orang lihat, yang dilihat kalau orang lihat saya apa? Perbuatan. Betul enggak? Kalau orang lihat saya perbuatan toh, perbuatan saya, tindakan saudara, berbicara atau berseru lebih keras daripada ucapan yang keluar dari mulut kita. Firman yang kita imani diwujudkan dalam perbuatan. Yang tadinya takut, gelisah, menjadi mulai tenang, makin tenang. Saudara, waktu nyanyian itu saya ingatnya nyanyian. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Berapa minggu itu berdengung di hati saya. Berapa minggu itu bergema di dalam otak saya. Berapa minggu itu merupakan satu proses, saudara. Itu merupakan satu proses. Ya, bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Jangan sombong. Gak ada yang bisa merendahkan. Tapi ini merupakan satu assurance, merupakan satu jaminan firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 3 kepada jemaat di Philadelphia. Dan pada saat itu adalah bagi saya. Saudara, belajar ya. Dengar firman Tuhan. Orang memberitakan dengar, tapi jadilah pemberita firman juga. Yang ketiga, kita perlu respon terhadap firman Tuhan. Ya, kalau nggak direspon nih, mestinya nggak mungkin lah orang nggak respon terhadap firman Tuhan. Responnya cuek, ya. Mereka cuek. Responnya menghakimi pendeta yang menyampaikan. Dia sendiri jalanin enggak? Ada yang gitu tuh, ya. Responnya adalah amin, amin di mulut. Ada yang gak boleh ngomong amin sekarang, amin. Sementara ini jangan ya, amin. Nanti keliru nanti. Kalau ngomong amin terus gitu. Itu kan gak boleh. Amin gitu ya firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, terus dilakukan ya. Perlu respon terhadap firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 16 ya. Tapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Tapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka mendengarnya, tiap minggu ke gereja masuk gak dengar. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung dunia. Bahkan di mana-mana firman Tuhan ini, di YouTube, di TikTok, di Facebook, di macam-macam deh. Ya. Tapi apakah mereka menanggapinya? Apakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Sebab apa? Israel tidak mendengarkan. Orang-orang yang lain mau mendengarkan. Dan orang yang mendengarkan menerima berkat. Israel yang tidak mendengarkan menerima hukuman, kehancuran. Dibuang toh. Dibuang ke Babel. Kita selalu berpikir tentang Israel dibuang ke Babel. Padahal yang lebih dahsyat adalah Israel dibuang oleh bangsa Roma 2000 tahun. Terlunta-lunta di seluruh dunia. Tidak punya tanah air lagi. Pada waktu Israel dibuang oleh bangsa Babel, mereka masih punya tanah air, masih bisa pulang. Pada waktu mereka dibuang oleh bangsa Roma 2000 tahun, mereka kehilangan tanah air. Makanya sekarang perang ya, toh rebutan tentang tanah air. Dulu waktu mereka pulang dibuang oleh bangsa Babel, itu tanah air mereka. Tapi mereka dibuang oleh bangsa Roma sejak tahun 70 Masehi sampai sekarang. 2/3 orang Israel hidup di luar tanah Israel. 2/3. Yang hidup di tanah Israel itu hanya sebagian kecil. Mereka kehilangan tanah air. Kenapa? Mereka tidak mendengar firman Tuhan.
Tuhan. Kalau saja mereka mendengar firman Tuhan, mereka tidak kehilangan tanah air. Ya toh, tidak ada perang Israel lawan Hamas. Itu buah orang tidak mendengar firman Tuhan. Bukan masalah negeri itu dijanjikan atau tidak dijanjikan. Masalahnya adalah orang Israel tidak dengar firman Tuhan. Menolak Tuhan Yesus, mereka dibuang sampai kehilangan tanah air. Sampai kehilangan tanah air. Saudara-saudara, Tuhan bilang, aku mengulurkan tangan kepada satu bangsa yang tidak pernah menganggap aku. Firman Tuhan itu adalah uluran tangan Tuhan kepada kita. Janji Tuhan itu uluran tangan Tuhan kepada kita. Nasihat Tuhan itu uluran tangan Tuhan kepada kita. Teguran Tuhan itu uluran tangan Tuhan kepada kita. Ya, pengajaran itu semuanya itu merupakan bukti bahwa Tuhan mengulurkan tangan kepada kita. Slide berikutnya. Sebentar. Perlu respon terhadap firman Tuhan. Meskipun sering membanggakan diri sebagai bangsa pilihan, namun Israel adalah bangsa yang tidak merespon firman Tuhan dengan semestinya. Itu sebabnya mereka menolak Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Slide berikutnya. Bangsa Israel tidak memberi tanggapan. Meskipun firman Tuhan sudah diperdengarkan ke seluruh dunia. Sekarang ini saudara-saudara, agama terbesar itu agama Kristen. Dipeluk oleh kurang lebih sepertiga penduduk dunia, dan itu sekitar 2,5 miliar sampai 3 miliar orang. Sudah tersebar di seluruh dunia. Firman Tuhan tersebar di seluruh dunia. Tapi orang Israel bagaimana? Sampai hari ini telinganya masih tuli. Datang ke Israel, mereka tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Datang ke Israel, mereka tidak kenal. Mereka bicara kepada turis, tapi mereka tidak percaya. Saya kan kerja ke Israel, namanya Moses. Pak, Bapak ini Kristen? Ya enggak lah. Percaya Tuhan Yesus? Ya enggak lah. Pinter bahasa Indonesia, saudara. Ya enggak lah. Tapi sahabat juga dari sahabat. Saya tanya, Pak ini kan hari sahabat piknik. Ya enggak apa-apa toh. Saya sekuler katanya. Itu sekuler. Abangan. Saudara-saudara, susah. Orang Israel itu susah, saudara-saudara. Bongol. Apa ya? Bengkeng. Hah? Bebal. Ya, kalau mau contoh bangsa bebal itu bangsa Israel, saudara. Seluruh dunia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Sepertiga dari dunia ini percaya Tuhan Yesus. Orang Israel masih tidak percaya. Nah, jadi respon terbaik pada firman Tuhan adalah mendengar dan mengerti. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 6 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau saudara mendengar firman Tuhan dan mengerti, ya, iman sudah bertumbuh dalam Tuhan. Dan ada mujizat. Santapan harian pagi ini bercerita tentang seorang pendeta yang belajar beriman kepada Tuhan. Namanya saya lupa, tapi ceritanya saya ingat. Jadi dia belajar Tuhan pemelihara toh. Tuhan pemelihara toh. Ya wis, kalau saya tidak punya uang, tidak punya beras, tidak punya apa di rumah, Tuhan memelihara. Dia berdoa. Satu kali beneran, saudara. Beneran sampai habis di rumahnya tidak ada apa-apa. Tapi dia tetap nggak ngomong sama jemaatnya. Dia nggak ngomong sama jemaatnya. Di hari itu dia bangun pagi, di meja makan tidak ada apa-apa. Dia taruh piring kosong, duduk berdoa. Duduk berdoa. Doa belum amin, ada yang ngetuk pintu. Ada anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu nih membawa makanan. Puji Tuhan, katanya. Sedikit makanan, puji Tuhan. Mulai makanan dinikmati, ada lagi yang mengetuk pintu. Kali ini seorang majelis jemaat. Roti, selai, sosis, dan segala macam. Puji Tuhan, katanya. Allah pemelihara
ragu. Tapi saudara, iman yang begini kan tidak ujuk-ujuk muncul. Kita kadang-kadang mendengar ujuk-ujuk ujuk-ujuk muncul. Nah, ada yang ujuk-ujuk saudara. Ujuk-ujuk diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus itu pasti, karena itu anugerah Tuhan begitu. Tapi iman itu bertumbuh melalui satu proses. Iman kayak pendeta itu enggak ujuk-ujuk muncul. Kalau saudara tanya, Pak John, gitu enggak? Saya kayaknya belum pernah ngalami yang kayak gitu ya. Belum pernah ngalami kayak gitu. Karena iman yang begitu itu enggak ujuk-ujuk muncul, saudara, kita secara bertahap. Nah, saya takutnya kalau saya ngalami kayak gitu, nggak berdoa cari utangan. Kan paling gampang toh? Cari utangan. Saudara-saudara, jangan ya. Belajarlah untuk beriman pada Tuhan. Jangan lelah berdoa. Jangan lelah baca firman. Jangan lelah taat pada Tuhan. Itu satu proses. Dan prosesnya jangan bilang, lama ya Tuhan, capek ya. Ikuti saja. Iman pada firman Tuhan, imanmu bertumbuh. Janji Tuhan, perintah Tuhan, nasihat Tuhan, penghiburan Tuhan, teguran Tuhan. Kalau baca Alkitab, kasih tanda. Hafalkan. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Ya. Belajar ya saudara ya. Jalani ya tahun ini di dalam Tuhan. Dan hanya satu caranya, beriman. Langkah pertama, beriman pada Tuhan Yesus. Ya, dibuktikan dengan beriman pada firman-Nya. Beriman pada firman-Nya, lakukan firman-Nya. Tuhan memberkati saudara-saudara, dan sebentar kita akan melakukan firman Tuhan yang